Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya tidak takut dengan Australia. Justin Hubner menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang melawan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Dalam sesi jumpa pers, Justin Hubner mengakui kehebatan Australia. Tim berjulukkan Socceroos itu kini berada di ranking FIFA ke-24, sedangkan timnas Indonesia duduk di posisi ke-133. Meski kekuatannya di atas timnas Indonesia, Justin Hubner sangat percaya dengan rekan-rekannya. Terlebih, timnas Indonesia baru saja memetik hasil bagus saat melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Hasil imbang itu menambah kuat mental bertanding timnas Indonesia. Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat, begitu juga kami. Kami tidak takut pada siapapun. Kami akan berjuang besok, kata Justin Hubner kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senin tanggal 9 September tahun 2024. Lebih lanjut Justin Hubner mengatakan bahwa persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Australia sangat bagus. Recovery para pemain timnas Indonesia setelah melawan Arab Saudi juga berjalan baik. Justin Hubner absen dalam membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kini, Justin Hubner sudah sangat siap untuk menghadapi Australia. Persiapan kami sangat bagus untuk pertandingan besok. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengalahkan Australia. Jadi kita lihat hasilnya besok, tutup Justin Hubner. Timnas Indonesia sempat bertemu Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, tanggal 28 Januari tahun 2024. Kala itu, timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4 dari Australia. Pada laga itu juga kekuatan timnas Indonesia belum lengkap. Baru ada sekitar 7 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Sekarang ini timnas Indonesia menambah kekuatan dari pemain keturunan yakni Nathan Chuaon, Tom Haye, Jay Izes, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, dan Maarten Paes. Pelatih Australia Graham Arnold mengakui bahwa timnas Indonesia memang semakin berkembang, akan tetapi ia memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mencuri poin di SUGBK. Australia akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Australia memulai perjuangan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil kurang maksimal. Tim asuhan Graham Arnold menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Untuk itu, pertandingan melawan timnas Indonesia ini akan menjalani laga yang dinanti oleh Australia. Mereka pasti tak ingin kehilangan poin lagi setelah kalah di kandang. Jelang menghadapi timnas Indonesia ini, Graham Arnold mengaku senang. Ia bahkan memastikan tim asuhannya semangat untuk menghadapi tim merah putih nantinya. Saya sangat senang bisa ada di Indonesia, kami semangat untuk menatap pertandingan besok, ujar Graham Arnold kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Pelatih berusia 61 tahun tersebut mengakui bahwa laga melawan timnas Indonesia memang tak akan jadi pertandingan yang mudah. Apalagi tim asuhan Sintayong memiliki modal yang bagus dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1. Hasil itu membawa timnas Indonesia semakin termotivasi untuk bisa mengalahkan tim tamu. Ia mengakui pertandingan bakal sulit, tetapi ia menantikan pertandingan nanti. Kami tahu pertandingan ini bakal sulit buat kedua tim Australia dan Indonesia, jadi kami menantikan laga yang luar biasa besok, ucapnya.
Tim Merah Putih memiliki catatan kurang bagus saat bertemu dengan Australia. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir Timnas Indonesia menelan kekalahan 4 kali dan imbang sekali. Dalam pertemuan terakhir, Timnas Indonesia bahkan menelan kekalahan telak 0-4 dari Australia di Piala Asia 2023 lalu. Kala itu, Timnas Indonesia memang tampil bagus dan memberi perlawanan kepada Australia. Namun, dalam laga yang berlangsung di Qatar pada tanggal 28 Januari tahun 2024 tersebut Timnas Indonesia menelan kekalahan telak. Menurut Arnold, tim Merah Putih memang menelan kekalahan saat itu. Namun, menurutnya tim asuhan Shin Tae-yong telah mengalami perkembangan yang bagus. Ia bahkan memuji Timnas U23 Indonesia yang juga di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong hampir berhasil membawa tim Merah Putih tampil di Olimpiade 2024 lalu. Graham Arnold mengakui bahwa ia telah memantau pertandingan Timnas Indonesia dan menurutnya mereka adalah tim yang tak bisa dianggap mudah. Kami sudah bermain melawan Indonesia di Piala Asia 2023, kami menang 4-0, kata Arnold. Kami juga sudah pernah menonton pertandingan mereka, sudah riset soal mereka. Timnas U23 mereka bahkan masuk ke playoff Olimpiade. Lebih lanjut, Arnold mengakui bahwa Timnas Indonesia memang mengalami perkembangan yang bagus, namun, ia memastikan tim anak asuhnya tak gentar sama sekali menghadapi Timnas Indonesia di hadapan supporter lawan. Ia juga menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap fokus pada penampilan nanti melawan Jay Izes dan kawan-kawan. Menurutnya, dalam laga melawan Timnas Indonesia ini yang terpenting yakni reaksi para pemain selama pertandingan agar bisa mencuri poin nantinya. Permainan mereka memang berkembang, tapi para pemain kami juga sudah bersiap, tutur Arnold, kami hanya akan fokus pada diri kami dan bagaimana kami tampil, pungkasnya. Bek Australia, Alessandro Circati waspadai taktik serangan balik yang diusung Shin Tae-yong saat melatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertemu Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Timnas Indonesia membawa pulang hasil positif dari lawatan di markas Arab Saudi pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 waktu Indonesia. Kala itu, tim Merah Putih sukses mengantongi hasil imbang 1-1 di laga perdana. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia sukses menunjukkan permainan solid di sektor pertahanan. Shin Tae-yong menurunkan formasi 3-4-3 yang berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan yang efektif membawa poin bagi Timnas Indonesia. Selain itu, tim Garuda sukses mendapatkan beberapa peluang dari skema serangan balik. Gol Timnas Indonesia yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun dicetak melalui situasi serangan balik. Alessandro Circati mengaku sangat mewaspadai pola permainan yang diusung oleh Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Kecepatan para pemain Timnas Indonesia jadi perhatian tersendiri bagi bek yang memperkuat Asep Parma tersebut. Selain itu, timnya bakal berusaha keras untuk membuka ruang di pertahanan ketat yang diusung oleh Timnas Indonesia. Kami telah melihat mereka bermain dengan formasi 5-4-1, sedikit lebih bertahan, ujar Alessandro Circati dilansir bolasport.com dari Socerus. Mereka memiliki beberapa pemain cepat yang mencoba untuk menyerang kami melalui serangan balik dan menjadi berbahaya. Mereka siap maju ke depan, menjebak kami ketika kami tidak siap. Tetapi kami akan memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi besok malam. Kami harus mencoba menemukan ruang, mencoba menarik mereka keluar, dan memindahkan mereka ke area di mana mereka tidak nyaman untuk bermain. Mencari celah dan menjadi kreatif serta menciptakan peluang ke gawang lawan, lanjutnya. Circati meminta skuad Australia untuk lebih berani ambil resiko saat jumpa Timnas Indonesia. Ini adalah laga yang baru, laga yang berbeda, ujar Circati. Melakoninya dengan kepala dingin dan perbaikan harus selalu dilakukan di semua pertandingan, bahkan ketika Anda menang. Saya rasa dalam pertandingan ini, kami bisa sedikit lebih kreatif, sedikit lebih berani dalam melakukan serangan, dan mengambil lebih banyak risiko untuk menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol, tutupnya. Pelatih Australia, Graham Arnold, memuji kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI jelang duel lawan Timnas Indonesia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB.
Timnas Indonesia bakal jadi lawan kedua Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Australia datang ke Jakarta dengan modal kurang baik, pasalnya, Australia kalah dari Bahrain di laga perdana. Sementara Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tim Garuda sukses mengantongi 1 poin dari markas Arab Saudi di laga perdana. Tentu, hasil tersebut membuat Australia tidak akan meremehkan Timnas Indonesia. Graham Arnold bahkan memuji sosok Erick Thohir sebagai otak di balik kebangkitan Timnas Indonesia. Sejak memimpin PSSI pada 2023, Erick Thohir sukses membawa Timnas Indonesia berprestasi di berbagai turnamen. Pelatih 60 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang kaya. Selain itu, Erick Thohir dinilai jadi sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di sini di Indonesia, mereka punya ketua PSSI, Erick Thohir, yang sangat kaya, ujar Graham Arnold dilansir bolasport.com dari ESPN. Dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di negara kami Australia, lanjutnya. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Timnas Indonesia juga berhasil bangkit dalam waktu yang cepat. Salah satu strategi dari ex-presiden Inter Milan tersebut adalah naturalisasi pemain diaspora Eropa. Di tangan Erick Thohir, program naturalisasi Indonesia makin masif. Kelvin Verdong, Jay Izes, Nathan Choaon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Maarten Paes adalah nama-nama yang mulai membela Timnas Indonesia di era Erick Thohir. Hasilnya, Timnas Indonesia sukses lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, tim Garuda sukses menembus fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Di level U23, Indonesia sukses lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga berinvestasi besar untuk kompetisi sepak bola lokal. Liga 1 kini mulai mengenalkan fitur video asisten referee (VAR) untuk meningkatkan kinerja wasit lokal dalam memimpin pertandingan.